Saudara Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Negara. 3 orang ditunjuk Presiden sebagai pemimpin badan yang akan mengelola aset dan keuntungan BUMN itu. Daya Anak Gata Nusantara atau Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengelola aset seluruh badan usaha milik negara atau BUMN untuk membiayai proyek strategis. Sejumlah nama ditunjuk untuk memimpin Danantara. Pertama adalah Rosan Ruslani ditunjuk sebagai Chief Executive Officer atau Kepala Danantara. Sementara Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara. Yang terakhir, Saudara, Pandu Syahrir menjadi Chief Investment Officer Danantara. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Sebelum diluncurkan, Saudara, Danantara ini sudah menuai kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ya, seruan menarik uang simpanan dari bank plat merah pun sempat ramai di media sosial. Sempat ramai di media sosial seruan tarik simpanan dari bank plat merah. Penyebabnya, masyarakat khawatir soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan mengelola aset dan keuntungan BUMN. Target pengelolaan asetnya juga bukan main-main, disebut-sebut mencapai 14.000 triliun rupiah. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah soal pengawasan Danantara. Ya mungkin kontrolnya nanti, dan siapa yang mengawasinya itu. Kita tidak bisa tahu dalam bentuk apa, terus juga pengawasannya, keuntungan dan kerugiannya juga kita nggak bisa tahu gitu. Pengamat ekonomi berpendapat uang negara yang dikelola oleh Danantara harus transparan. Bahwa ini nanti bisa bebas dari permasalahan politik. Nah itu kan yang dikhawatirkan itu, sehingga muncullah narasi-narasi ini di media-media sosial, ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah jadi seharusnya sih masukan untuk pemerintah, komunikasi kebijakannya, bagaimana Danantara ini menjadi kredibel, sehingga karena mereka akan mengelola dana yang sangat besar ya, sekitar 13.000 triliun gitu, cita-citanya kan seperti itu. Nah kalau sebesar itu kan berarti harus dikelola secara prudent. Nah bagaimana hal ini bisa dijaga prudensiality-nya, credibility-nya, akuntabilitasnya, transparansinya sesuai dengan GCG dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi bentuk kebocoran baru. Soal pengawasan, Presiden Prabowo telah mengajak mantan-mantan presiden untuk ikut mengawasi Danantara. Pembentukan Danantara tertuang dalam aturan Undang-Undang BUMN yang sudah disahkan DPR 4 Februari lalu. Dalam aturan itu disebutkan jika kerugian yang dialami Danantara tidak dianggap sebagai kerugian negara. Audit Danantara juga harus mendapat persetujuan DPR. Tim Liputan SCTV melaporkan. Yang selanjutnya, Saudara, setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian muncul pertanyaan ya, Reno dan juga Saudara, mampukah Danantara menyerap arus investasi di tanah air? Ini pertanyaan yang sangat besar karena keadaan Danantara ini juga memicu kekhawatiran pelaku pasar hingga memicu indeks saham bergerak di zona merah. Berikut petikan wawancara dengan pengamat ekonomi Joshua Pardede dan pengamat pasar modal Ellen May. Danantara ini dapat mendukung ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya melalui investasi, karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kita ke depannya agar bisa lebih tumbuh lagi, agar kita ke depannya bisa ekonomi kita bisa lebih maju lagi, syukur-syukur bisa 2045 kita bisa menjadi negara maju. Nah, kita harus mendorong investasi agar bisa lebih tumbuh lebih cepat lagi. Karena kalau kita lihat di tahun lalu sendiri kan pertumbuhan
investasi kita, PMTB kita itu kurang dari, ya masih belum optimal ya 4-5%. Ya, kita butuh lebih akseleratif lagi 7-8%. Sebenarnya Danantara ini kan sudah jadi obrolan quite a while ya, bukan orang baru tahu hari ini. Jadi harga saham, terutama harga saham-saham plat merah, itu sebenarnya udah discounted, istilah kata tuh harga sahamnya tuh sudah mencerminkan semua sentimen yang terjadi belakangan dan sudah termasuk sentimen Danantara ini. Jadi maka dari itu ketika launching pasar tidak terlalu merespon yang gimana-gimana.